Selamat pagi teman-teman, bersyukur banget pagi ini kita bisa datang untuk menyembah Tuhan kembali, walaupun masih di rumah masing-masing. Saat ini, mari kita mau menenangkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadapan-Nya. Saat teduh. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari teman-teman, kita mau menyanyi bagi Dia. Biarlah puji-pujian kita ini manis didengar oleh Tuhan. Ya Tuhanku, Terima kasih Tuhan untuk waktu ini di mana kami boleh datang kembali untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Biarlah kiranya ibadah kami ini Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu, dan semua puji-pujian kami manis kedengaran oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, kalau teman-teman lihat di screen teman-teman, sekarang mungkin ada kelihatan gambar otak orang. Di sini ada gambar otak orang sama ada pembuluh darahnya. Kenapa ada gambar ini hari ini? Teman-teman tahu nggak kalau misalnya orang kena stroke itu bisa ada 2 penyebabnya. Yang satu bisa karena ada pendarahan di otaknya, atau bisa juga karena ada sumbatan di pembuluh darah ini. Nah, hari ini saya mau ambil contoh dari sumbatan-sumbatan di pembuluh darah ini. Kalau teman-teman lihat sekarang di gambarnya ada kelihatan nih ada satu pembuluh darahnya yang kesumbat gitu. Kalau misalnya orang kena stroke terus pembuluh darahnya ini kesumbat, nanti orang itu bagian otak yang sebelah situ itu bakal kekurangan oksigen karena gak dapet aliran darah dari bagian itu karena ada sumbatan tadi. Akhirnya kenapa? Akhirnya bagian dari otak itu gak bisa bekerja dengan baik. Dan kalau misalnya bagian dari otak itu nggak bisa bekerja dengan baik, tergantung sumbatannya di mana, ya efek di badannya kayak gitu. Contohnya kalau di gambar ini itu ada sumbatan di bagian yang untuk setiap orang untuk berbicara gitu ya, untuk bisa berbahasa. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya ada sumbatan di sini, jadi orangnya nanti lama-lama nggak bisa berbahasa. Kalau sumbatannya ada nggak bisa ngomong gitu. Kalau misalnya sumbatannya ada di tempat lain, mungkin tangannya lumpuh atau kakinya lumpuh. Atau mungkin kalau sumbatannya ada banyak, orang itu lama-lama bakal kehilangan dirinya sendiri. Dia nggak bisa ngerti orang ngomong, badannya nggak bisa bergerak, atau dia sendiri berubah gitu personality-nya. Nah terus apa maksudnya ngomong ini? Teman-teman, sumbatan-sumbatan ini itu kayak dosa yang sehari-hari kita lagi kerjain. Nah kalau sumbatan-sumbatan ini makin lama makin menyumbat, kita makin lama sama seperti orang yang kena stroke itu, kita kehilangan ability untuk bisa kontrol diri kita sendiri. Kita kehilangan diri kita nggak bisa berbicara lagi melawan dosa karena kita nggak punya kemampuan ngomong itu lagi. Jadi itu udah otomatis aja. Terus lama-lama juga kita akan kehilangan diri kita. Kita nggak bisa tahu lagi, kita nggak kenal lagi diri kita itu siapa di dalam Tuhan. Nah teman-teman, saat ini, mari kita gunakan waktu ini untuk kita minta Tuhan untuk sembuhin kita dari sumbatan-sumbatan yang ada ini. Supaya kita bisa kembali lagi ke Tuhan, kita bisa kembali mengenali diri kita sendiri lagi di dalam Tuhan. Dan kita bisa punya ability untuk hidup sebagaimana seharusnya gitu. Sebagaimana ada complete body function yang kita bisa gunakan. Nah, mari teman-teman kita pakai waktu ini, kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan yang memurnikan kita, Tuhan yang membersihkan kita dari semua sumbatan-sumbatan yang udah kita buat setiap harinya. Teman-teman, Dia yang memurnikan kita. Dia yang bisa pecahin semua sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah itu, supaya kita bisa kembali kepada Dia, mengarahkan pandangannya kepada Dia, dan menemukan diri kita di dalam Dia. Murnikanku. Aku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Diri sendiri
kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sering sekali menyakiti Engkau. Kami suka sekali menyumbat pembuluh darah kami sendiri. Tuhan, saat ini kami datang untuk memohon pengampunan daripada-Mu. Memohon Engkau untuk mengangkat semua sumbatan-sumbatan yang ada, agar kami dapat kembali menemukan diri kami di dalam Engkau, dan kami dapat mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan, dan tidak mengulangi semua kesalahan-kesalahan yang kami sudah buat, tidak kembali menyumbat pembuluh darah yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, karena Dia kita disucikan, kita disatukan di dalam Dia, maka kita dapat bertemu di dalam kasih-Nya dan berkumpul hanya karena anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Teman-teman, banyak orang di dunia ini, mungkin semua, termasuk saya, dan mungkin teman-teman juga, sedang mengejar satu hal setiap harinya, yaitu untuk bisa diterima oleh orang lain, untuk dapat dicintai, dan bisa saling melengkapi. Teman-teman, sebenarnya kita udah gak perlu lagi mengejar hal ini. Kita udah punya ini di dalam Tuhan. Kita semua dipersatukan oleh Dia, menjadi satu dalam tubuhnya. Kita semua adalah bagian dari tubuhnya Tuhan. Dan itu yang akan dibahas oleh firman Tuhan hari ini. Mari teman-teman, kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian ini. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat terseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi.
seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Karnia Mbak Teret. Shalom teman-teman Gloji yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kalau kami boleh datang beribadah kepadamu, dan saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, kiranya ketika kami akan membuka Alkitab dan merenungkannya, kami memohon Roh Kudus bekerja, mengubahkan hati kami, menerangi pikiran kami, menuntun jalan kami, membangkitkan rohani kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih kuat dan setia di dalam jalan kami mengikut Engkau. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami rindu mendengarkan dan siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom buat kita semua. Saya senang sekali masih bisa melayani di dalam ibadah Gloji pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu fellow citizens. Fellow citizens. Mari teman-teman kita membuka Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita akan membacakan yang diberikan kepada saya ayat 19 sampai 22, tetapi saya mau mengajak kita bacakan dari ayat 11, teman-teman. Satu perikop ini, ayat 11 sampai 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Yesus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan kitab suci. Nah teman-teman, salah satu alasan klasik orang tidak suka datang ke gereja, khususnya kita anak-anak remaja, itu adalah karena gak punya temen.
Ya, ini adalah satu alasan yang semua orang ngomongin, ya termasuk juga di remaja yang saya layani, dan saya yakin termasuk di antara kita semua. Misalnya ya, disuruh ikut retreat, nggak mau, kenapa? Nggak ada teman. Ikut kelompok kecil, aku nggak ada teman, nggak mau, nggak ada teman. Ya, jadi istilah nggak ada teman itu selalu kita rasakan dan kita alami. Nah, tetapi anehnya, ini anehnya ya, di dalam gereja, misalnya ada 60 orang, itu semua bisa tidak mau datang karena merasa gak punya teman. Semua merasa dia cuma sendirian di gereja itu. Nah, tetapi pertanyaannya, itu 59 yang lain juga merasakan hal yang sama. Nah, ini adalah sesuatu yang unik bagi kita. Jadi, saya gak punya teman. Dia merasa gak punya teman. Dia merasa gak punya teman. Dia merasa gak punya teman. Jadi semua merasa gak punya teman. Tapi padahal, ironisnya, ini semua kan bisa berteman. Dan sebenarnya ini semua adalah teman. Nah, ini adalah sesuatu yang mau menarik dan mau kita pikirkan hari ini. Teman-teman, setiap kita tahu nggak enaknya rasanya sendirian, rasanya terisolasi, rasanya tidak connected, tidak terhubung dengan orang lain. Dan setiap kita membutuhkan itu, membutuhkan hubungan, membutuhkan koneksi. Nah, salah satu problem yang serius di dalam gereja, masalah nggak punya teman ini tadi. Bagaimana sih kita bisa mengatasi masalah ini? Tetapi terlebih dahulu sebelum mengatasinya, kita perlu memahami sebenarnya apa itu arti gereja dan kenapa kita di dalam gereja perlu bersekutu, perlu menjadi satu. Nah, teman-teman, di dalam teks yang tadi kita baca, ya ini adalah surat Efesus, kita melihat latar belakang daripada surat Efesus ini, memang jadi pada waktu itu di dalam Kristenan mula-mula ada semacam perbedaan atau blok begitu teman-teman antara orang-orang yang Yahudi dengan orang-orang yang non-Yahudi. Ini kita bicara dua-duanya sudah Kristen ya, sudah percaya Kristus ya. Jadi bukan orang Yahudi yang tidak percaya, ada juga orang Yahudi yang tidak percaya. Pokoknya hanya pegang PL aja. Dia nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Nah, kita nggak ngomong itu ya. Sekarang yang kita ngomong itu adalah orang Kristen Yahudi. Yahudi itu suku bangsa, sama orang Kristen yang bukan Yahudi, ya misalnya Yunani, orang Efesus, orang Asia Kecil begitu ya, yang bukan orang Yahudi. Nah, teman-teman, memang kalau berdasarkan sejarah keselamatan yang kita lihat di dalam Alkitab dari PL sampai dari PB, khususnya dari PL begitu ya, Yesus Kristus keselamatan itu dijanjikan Allah sebenarnya pertama-tama untuk orang Israel memang. Untuk orang Israel. Keselamatan itu dijanjikan Allah itu untuk orang Israel. Ya, Allah memanggil Abraham menjadi satu suku bangsa yang khusus. Ya, suku bangsa yang khusus yang bersekutu dengan Tuhan, yang punya cara hidup yang khusus. Makanya sama Tuhan itu kan orang Israel diatur dengan banyak peraturan ya. Peraturan makan, peraturan hari raya, peraturan berelasi, bahkan peraturan tanah, peraturan jual beli, peraturan bersosial. Bagaimana dia hidup di tengah-tengah lingkungan. Nah, ini memang desain Allah. Jadi Allah itu memilih satu bangsa Israel. Israel ini dibentuk sedemikian rupa untuk jadi bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Nah, dari Israel ini orang-orang akan tertarik, kok ini bangsa yang beda ya? Dan Israel ini disuruh Tuhan menjadi saksi. Jadi kalau orang percaya kepada Allahnya Israel, orang akan diselamatkan. Ya, jadi satu bangsa yang khusus yaitu Israel. Tetapi sejarah memberitahu kita bahwa Israel gagal. Israel gagal. Israel malah menyembah berhala. Israel hidup semau-maunya, tidak mau ikut perintah Tuhan. Nah, apa yang Allah lakukan untuk menyelamatkan Israel dan khususnya menyelamatkan umatnya yang lebih luas? Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini sering disebut di dalam Alkitab sebagai Israel yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya semua kegagalan Israel, kebobrokan Israel, itu diputar balik oleh Yesus. Yesus membuat berhasil apa yang waktu itu Israel gagal. Israel disuruh jadi saksi, Israel gagal. Tapi Yesus menjadi saksi Allah yang berhasil dan setia. Allah mendesain dari Israel itu datang keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Tapi Israel gagal.
Nah, Yesus ini Israel yang baru. Daripadanya ada keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi Yesus itu menggenapkan apa yang waktu itu Israel gagal. Yesus melakukan apa yang benar, yang seharusnya dilakukan Israel, tapi Israel salah. Nah, Yesus menjadi Israel yang baru. Nah, di dalam Yesus, ini teks Efesus yang tadi kita baca. Sekarang, keselamatan itu bukan semata-mata karena nationality, karena bangsa fisik. Tapi di dalam Yesus. Jadi semua orang yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, menerima bahwa Yesus adalah Mesias, semua orang dari suku apapun, bangsa apapun akan diselamatkan. Nah, inilah awal mula gereja, teman-teman. Gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Kristus. Nah, di dalam teologi Alkitab, gereja itu disebut sebagai Israel rohani. Jadi kamu dan saya adalah Israel rohani. Secara suku, secara bangsa, kita bukan Israel kan? Saya bukan orang Israel. Saya orang Chinese, saya orang Jakarta. Saya kulitnya kuning, mata saya sipit. Saya bukan orang Israel yang tinggal di Timur Tengah dan mukanya seperti orang-orang di daerah Timur Tengah, ya. Nah, tetapi di dalam Kristus, saya itu menjadi Israel rohani. Saya menjadi bangsa yang kudus, bangsa rohani, bangsa pilihan Tuhan, bangsa buatan Tuhan di dalam Kristus. Nah, semua orang yang ada di dalam Kristus, kita ini sama-sama Israel rohani. Jadi Tuhan membuat satu bangsa. Mau kita orang apapun, orang Batak, orang Jawa, orang Ambon, orang Papua, atau bahkan orang luar Indonesia ya, suku aborigin, suku Afrika, suku apapun itu. Kalau percaya Kristus, kita disatukan menjadi satu bangsa rohani, yaitu bangsa Israel rohani, bangsa yang kudus. Nah, ini kita punya double citizenship nih. Jadi di dunia ini kita adalah warga negara Indonesia, tapi di dalam pemerintahan Tuhan, kerajaan Tuhan, kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Gereja adalah satu bangsa yang kudus. Ya, gereja adalah satu citizenship, satu kewarganegaraan yang kudus. Jadi nationality kita ada dua, teman-teman. Indonesian sama kerajaan surga, the kingdom of God. Ya. Nah, teman-teman, sesama umat tebusan ini, sesama bangsa Israel rohani ini, kita diikat oleh satu pribadi, yaitu Kristus. Jadi tidak ada lagi yang namanya suku apa, strata sosial, kaya miskin, kulit warna yang berbeda, atau juga gender laki perempuan. Kita semua telah dipersatukan di dalam Kristus. Tandanya apa? Nah, di dalam gereja, tanda yang menunjukkan atau dalam tanda kutip membuktikan menjadi materai bahwa orang itu sudah menjadi anggota keluarga, anggota bangsa Allah, itu adalah baptisan. Ya, baptisan. Maka penting sekali buat kamu dan saya dibaptis, baptisan air dalam nama Allah Tritunggal. Baptisan itu seperti kayak segel. Ini loh, kamu udah masuk menjadi kumpulan bangsa ini. Nah, teman-teman, ada istilah menarik sekali di dalam teologi Kristen. Water is thicker than blood. Air itu lebih kental daripada darah. Maksudnya apa? Teman-teman, selama ini mungkin kita berpikir, di dalam hidup kita, yang paling penting itu adalah keluarga dalam ikatan darah. Ya, papa, mama, adik-adik, saudara. Ya, teman-teman, di satu sisi itu betul. Tuhan memang mendesain hidup kita sedemikian rupa, sehingga kita masuk ke dalam keluarga yang kita ada sekarang, yang kita tidak bisa pilih. Papamu, mamamu, cici kokomu, saudara-saudaramu, itu didesain oleh Tuhan seperti itu. Nah, tetapi kalau di dalam logika kerajaan Allah, ya, ternyata yang lebih kental, ya, yang lebih penting, yang lebih dinilai, value-nya lebih dalam oleh Allah, itu adalah keluarga di dalam air. Maksudnya apa? Keluarga di dalam baptisan. Keluarga di dalam baptisan. Keluarga Kristen, sesama orang Kristen. Jadi hubungan saya
dengan teman-teman yang sesama Kristen itu lebih erat, lebih dekat daripada hubungan saya dengan keluarga saya. Loh, kok begitu? Nah, teman-teman tunggu, jangan panik dulu, dengarkan dulu baik-baik. Teman-teman, pada dasarnya tidak semua orang bisa menerima Kristus. Pada dasarnya memang ada orang-orang yang akan menerima Kristus. Tetapi juga pada dasarnya akan ada orang-orang menolak Kristus. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, yang menolak Kristus itu bisa jadi orang yang terdekat buat kita. Nah, ini sebab Yesus di dalam kitab Injil itu bilang begini, kalau orang mau mengikut aku, kamu harus siap. Kalau sewaktu-waktu kamu ditinggalkan atau kehilangan oleh papamu, ibumu, adikmu, saudara-saudaramu, istrimu, dan seluruh kerabatmu yang lain, kamu harus siap. Dan kalau ada orang yang lebih cinta papahnya, lebih cinta mamahnya, lebih cinta saudara-saudaranya, lebih daripada cinta Yesus, ya berarti orang ini tidak layak untuk ikut Yesus. Nah, realitanya keluarga kita belum tentu bisa terima Yesus. Dan keluarga kita belum tentu bisa terima kita kalau kita ikut Yesus. Kita tahu bukan, banyak cerita orang-orang dibuang dari keluarganya karena iman kepada Kristus. Kalau begitu, apakah Kristus itu sungguh jahat? Dia begitu egois, menginginkan kita ikut dia, sampai kita harus ditinggalkan dan kehilangan semua. Nah, ini kebenarannya. Tuhan Yesus justru mendesain satu keluarga yang baru, yaitu keluarga di dalam dia. Di dalam gereja, kita punya ikatan. Ikatan apa? Ikatan air, ikatan baptisan, bukan ikatan darah. Dan ikatan air ini lebih kental, nilainya kekal. Nanti ikatan air inilah, keluarga di dalam Kristus inilah yang akan bersama-sama menikmati hidup kekal di dalam kerajaan surga. Nah, artinya ini bagi kita apa? Teman-teman, kalau engkau dan saya punya keluarga Kristen, maka berbahagialah kita. Papa, mama Kristen, kakek nenek Kristen, berbahagialah kita. Berarti kita punya keluarga ganda, keluarga double. Baik secara darah maupun secara air. Ya, sama-sama keluarga. Tetapi sama-sama keluarga Allah. Tetapi kalau misalnya kita punya keluarga yang belum percaya, hanya keluarga karena darah, dan kemudian kita ditolak oleh mereka, kita diabaikan oleh mereka. Teman-teman dengarkan ini, penolakan, bahkan pembuangan dari keluarga darahmu, itu tidak perlu terlalu menakutkan engkau. Karena Kristus telah memberikan keluarga dari air bagimu. Tetapi ini juga menjadi satu kerinduan buat kita, untuk kita makin setia memberitakan Injil kepada keluarga dari darah kita. Kita mau supaya papa dan mama, om dan tante, popo dan kungkung, itu bukan hanya menjadi keluarga darah, tetapi juga menjadi keluarga air. Sehingga kita bisa double menikmati kekeluargaan di dalam dia. Nah, terus apa artinya ini semua bagi kita dan hidup bergereja yang gak punya teman itu tadi? Nah, teman-teman, kalau gambaran ini kita install ke dalam pikiran kita, berarti kita sudah setidaknya mendapatkan dua gambaran. Jadi persekutuan kita di gereja dengan teman-teman segereja, seremaja, seluruh Gloji, itu satu adalah bangsa. Kita ini aliansi dari satu bangsa. Dan yang kedua, keluarga. Kita ini adalah tubuh Kristus, keluarga. Nah, teman-teman, kalau kita punya gambaran ini ya, kita tidak akan lagi melihat diri kita dan diri orang lain itu sebagai orang yang asing. Kita nggak akan lagi melihat kayak, oh aku nggak kenal dia, oh aku beda sekolah, oh aku beda suku, oh aku ya beda status sosial. Enggak. Tetapi di dalam pikiran kita ada seperti satu imajinasi bahwa ini nih teman bangsa gua, ini nih keluarga gua. Nah, gambaran inilah yang akan mendorong kita memperlakukan teman-teman remaja dengan cara yang lebih berbeda. Kita punya satu kesadaran bahwa aku ini bangsanya Tuhan, anggota bangsanya Tuhan. Dan teman-temanku yang lain adalah fellow citizens of God. Aku ini anggota keluarganya Tuhan. Dan teman-temanku yang lain ini adalah juga sesama anggota keluarga. Dan bahkan Tuhan Yesus juga di dalam bagian ini memakai gambaran tubuh. Kita ini bagian tubuh dan teman-teman yang lain juga bagian tubuh.
Bagaimana mungkin aku kehilangan bagian tubuhku? Dan bagaimana mungkin dia kehilangan aku sebagai bagian tubuhnya? Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita untuk merenungkan dan memikirkan 3 gambaran ini. Jadi nanti setiap kali kita bicara soal gereja, jangan lagi pikirkan gedungnya, jangan lagi pikirkan bangunannya, jangan lagi pikirkan suasananya yang dingin atau yang hangat atau yang kita punya teman atau enggak. Atau yang mungkin kita berpikir, iya yang temenan di gereja mah cuma itu doang, yang pelayanan. Kalau kita kan nggak pelayanan, ya kita mah nggak ada teman. Nah, tetapi pikirkanlah begini, kita ini satu aliansi, satu bangsa. Bangsa di bawah pemerintahan Allah yang sama. Kita ini satu family loh, family. Jadi kalau ada familyku yang kenapa-kenapa, itu urusannya sama aku juga. Dan kita ini adalah satu tubuh. Kalau satu bagian tubuhku kenapa-kenapa, itu urusannya ke aku juga. Dengan begitu, kita akan bisa lebih care sama orang lain. Tapi di saat yang bersamaan, kita juga lebih tanggung jawab. Kita jaga diri kita untuk hidup benar. Karena apa? Karena kita nggak mau anggota keluarga kita yang lain kena dampak. Karena kita nggak mau tubuh kita yang lain sakit. Nah, teman-teman, ada satu perkataan yang saya selalu suka. The church is never be complete without you. Ya, huruf U di tengah itu ya. The church is never be complete without you. Betul teman-teman, gereja nggak akan pernah lengkap tanpa you, tanpa kamu, dan tanpa saya. Karena apa? Karena kita adalah bagian di dalam bangsa itu, di dalam keluarga itu, dan di dalam tubuh itu. Saya mau mendorong teman-teman semua, sehabis ibadah ini, teman-teman chat pribadi, teman-teman gereja yang mungkin udah lama kita nggak kontak. Say hi sama mereka dan drop kata-kata penyemangat, kata-kata motivasi, kata-kata kasih, ungkapkan di sana. Dan jangan hanya teman yang itu-itu aja, tapi kita coba reach out. Satu teman yang mungkin kita suka lihat di gereja, tapi kita jarang ajak dia ngomong. Nah, coba setelah ibadah ini kita reach out. Teman-teman, hayatilah bahwa kita adalah anggota bangsa yang sama, bangsa Allah, anggota keluarga yang sama, dan anggota tubuh yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita, selamat menikmati persekutuan di dalam fellow citizens of God. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh sungguh-sungguh merasakan dan menghayati betapa Engkau mengasihi kami, Engkau menciptakan kami sebagai bangsa yang baru, Engkau menciptakan kami sebagai keluarga yang baru, dan dari sana kami boleh mendapatkan satu kekuatan, satu realita, bahwa gereja ini bukan cuma sebuah kewajiban yang kami harus datang setiap minggu, tapi biarlah kami terus diingatkan bahwa kami sedang beraliansi sebagai satu bangsa, kami sedang bertemu keluarga kami, dan kami sedang merawat tubuh kami. Kiranya Tuhan memberikan kami pemahaman, memberikan kami pengertian, dan memberikan kami dorongan untuk boleh lebih setia, tertanam di gereja, dan mengasihi orang-orang yang ada di gereja. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu, remaja Gloji dimanapun berada. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Guru Injil kami atas pemberitaan firman-Nya. Tuhan berkati Guru Injil untuk pelayanannya ke depan. Teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan secara transfer ke nomor rekening yang tertera atau bisa juga scan QR Code yang ada. Untuk teman-teman yang belum punya nomor rekening, bisa dititipin ke orang tua masing-masing. Untuk persembahan Gloji, boleh ditambahin kode 001 di ujung jumlah persembahannya. Nah teman-teman, kita mau mengajak teman-teman lagi nih untuk minggu pertama dan minggu ketiga. Setiap hari Sabtu pertama dan ketiga jam 4 sore kita ada DP. Terus setiap minggu keempat, hari Minggu setelah ibadah, kita ada fellowship. Nah teman-teman, minggu depan kan minggu pertama nih. Jadi kita mau mengundang teman-teman untuk bisa bareng-bareng ikut kita dalam Dig and Pray minggu depan. Teman-teman, saat ini kita juga mau berdoa untuk satu pokok doa syafaat, yaitu untuk cuaca yang ekstrim belakangan ini. Udah beberapa minggu ini cuaca cukup ekstrim, kita berdoa agar walaupun di tengah cuaca ekstrim ini, kita semua bisa tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan kita tetap bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini mau berdoa Tuhan untuk cuaca ekstrim yang belakangan ini terus-menerus terjadi Tuhan. Berdoa Tuhan agar walaupun di tengah-tengah cuaca ekstrim ini Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan agar kami setiap hari masih bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari, dan kami juga bisa
gereja yang cukup ekstrem ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, kita mau mengembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita hanya kepada Dia. Segala puji, hormat, syukur. Bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini, dan saat ini arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh.